Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek 1 sampai 8, yaitu adalah analisis laporan keuangan, subsektor tol, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya, mata kuliah praktikum manajemen keuangan. Saya Alvina Rahma dengan NIM 211010182. Saya Saskia Aulia dengan NIM 21101010272. Saya Hana Priscila dengan NIM 21101102079. Saya Aisyah Dima dengan NIM 21101102080. Saya Gisel Ginting dengan NIM 2110102081. Saya Ayuni dengan NIM 2110102083. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan. A. Memilih salah satu subsektor industri penerbangan atau manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Subsektor manufaktur, utilitas, dan transportasi, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya. B. Mengidentifikasi jumlah perusahaan, kode bursa, dan nama perusahaan yang termasuk ke dalam subsektor tersebut. Jumlah perusahaan 7 perusahaan, nama perusahaan, dan kode perusahaan: PT Kardi Aero Service Tbk CASS, PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk CMNP, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk IPCC, PT Jasa Marga Persero Tbk JSMR, PT Lestari Jasa Prima Tbk KARW, PT Nusantara Infrastruktur Tbk META, PT Dana Brata Luhur Tbk TEBE. Itu C. Mendeskripsikan tahapan yang harus dilalui oleh masing-masing perusahaan dalam subsektor tersebut ketika melakukan initial public offering IPO di bursa. Tahap pertama itu melakukan persiapan internal dan persiapan dokumen yang didukung oleh underwriter, lembaga, dan profesi penunjang. Tahap kedua itu proses IPO. Tahapan 2 untuk perusahaan subsektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya, itu dengan membuat permohonan perjanjian pelabuhan, pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dengan melakukan pemaparan terkait perusahaan ke Bursa Efek Indonesia. Setelah melakukan pemaparan, BIA dilakukan dengan kunjungan secara langsung ke perusahaan. Kemudian perusahaan akan memberikan dokumen yang diminta oleh BIA untuk melengkapkan proses IPO tahap 2. Pada tahap ini perusahaan juga melakukan penitipan kolektif saham di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Tahap ketiga, perusahaan dapat melakukan penawaran umum kepada masyarakat atau calon investor setelah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dilengkapi dengan surat pernyataan efektif oleh OJK, laporan komposisi pemegang saham perusahaan, dan dokumen prospektus. Tahap selanjutnya, tahap 4, melakukan pencatatan dan perdagangan saham di BIA pasar sekunder. Perusahaan dapat melakukan pencatatan dan perdagangan saham setelah dinyatakan dokumen sudah lengkap oleh Bursa Efek Indonesia dan perusahaan akan mendapat persetujuan. Kemudian BIA akan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dengan kode saham, tiket kode perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di Bursa Efek, utilitas, transportasi, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya. Setelah perusahaan dan saham tercatat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan dapat memperjualbelikan saham dan para calon investor akan dapat melihat informasi terkait perusahaan sebelum membeli saham perusahaan. Pembelian saham perusahaan dapat dilakukan melalui broker
atau perusahaan efek yang sudah terdapat izin di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya eh, saya akan menjelaskan analisis rasio yang telah kami analisis laporan keuangan, analisis common size dan juga tren. Di sini analisis common size sendiri yaitu pembanding lebih dari satu perusahaan terhadap standar dalam bentuk persentase terhadap aset, liabilitas, ekuitas dan juga penjualan. Kemudian definisi analisis tren yaitu alat analisis yang digunakan untuk melihat kemajuan atau perkembangan atau pertumbuhan perusahaan dengan membandingkan akun-akun dalam laporan keuangan dari tahun ke tahun. Di sini total aset yang kami dapat di analisis common size yaitu 44%, 44,60%. Di sini total aset lancar itu didapat dari total aset lancar bagi total aset. Kemudian di 2022-nya 45,57%. Kemudian di analisis trennya di 2021 100% dan di 2022 itu adanya kenaikan sebesar 109,40% dari penghitungan tahun kini per tahun lalu. Dalam kasus ini 2022 dibagi 2021. Kemudian selanjutnya total aset tidak lancar. Di sini total aset tidak lancar itu penghitungannya total tidak lancar dibagi total aset. Nah, 2022-nya 2021-nya 55,40%, 2022-nya 54,43%. Kemudian di analisis trennya adanya kenaikan sebesar 105,17%. Kemudian total aset kemudian selanjutnya total liabilitas lancar. Boleh turun ke bawah. Oke, total liabilitas lancar penghitungannya yaitu total liabilitas lancar per liabilitas dan ekuitas. Di sini sebesar 53,79% di 2021 dan di 2022-nya 45,32%. Kemudian di analisis trennya adanya penurunan menjadi 90,20%. Kemudian aset liabilitas jangka panjang itu total liabilitas jangka panjang dibagi liabilitas dan ekuitas sebesar 2021-nya 9,15% dan 2022-nya 9,45%. Kemudian di analisis trennya terdapat kenaikan sebesar 110,65%. Untuk total liabilitas ya ke bawah untuk total ekuitas yaitu di sini 2021-nya 37,06 dan di 2022-nya 45,23%. Di sini penghitungan total likuiditas itu total likuiditas per liabilitas dan ekuitas. Dan juga di analisis trennya terdapat kenaikan sebesar 130,65%. Selanjutnya, laba usaha di 2021 ada 17,02% dan juga 2022 23,04%. Kemudian analisis trennya adanya kenaikan 167,07%. Nah, di analisis common size laba usaha itu dihitung dari laba usaha dibagi pendapatan penjualan. Kemudian ada laba sebelum pajak penghasilan. Di sini analisis common size-nya 15,13% di 2021 dan di 2022-nya 22,99%. Laba sebelum pajak penghasilan ini dihitung dari laba usaha dibagi pendapatan penjualan. Kemudian ada laba tahun berjalan terakhir di 2021 sebesar 10,11%, 10%.
Kemudian di 2022-nya 16,68%. Ini dihitung dari laba tahun berjalan dibagi pendapatan penjualan. Kemudian analisis trennya terdapat kenaikan sebesar 203,89%. Kemudian di perusahaan kedua ada CMNP. CMNP di sini ada analisis common size-nya 2021 16,02% dan juga di 2022 10,50%. Kemudian analisis trennya terdapat penurunan sebesar 77,97%. Kemudian aset tidak lancarnya 2021 83,98% dan juga 2022 89,50%. Kemudian di analisis trennya terdapat kenaikan sebesar 126,87%. Selanjutnya, total liabilitas jangka pendek di sini terdapat 23,82% dan juga 2022-nya 22,14%. Kemudian di analisis trennya terdapat kenaikan sebesar 110,66%. Kemudian ada total liabilitas jangka panjangnya 7,63% untuk 2021 dan 2022 13,86%. Kemudian di analisis trennya terdapat kenaikan 216,38%. Selanjutnya, total ekuitas di total ekuitasnya 68,55% di 2021 dan di 2022 63,99%. Untuk analisis trennya terdapat kenaikan 111,12%. Kemudian ada laba brutonya. Di sini analisis common size-nya 25,40% dan 2022-nya 31,49%. Analisis trennya mengalami kenaikan 124,68%. Kemudian laba usahanya 22,25% untuk 2021 dan 27,91% untuk 2022. Di analisis trennya terdapat kenaikan 126,19%. Kemudian laba sebelum pajak penghasilan di sini 2021-nya 20,55% dan 2022-nya 25,39%. Kemudian adanya kenaikan sebesar 124,27%. Kemudian laba tahun berjalan untuk CMNP itu ada 15,98% di 2001 dan di 2022 20,94%. Dan analisis trennya menunjukkan adanya kenaikan 131,75%. Kemudian perusahaan ketiga ada IPCC. Di sini analisis common size-nya 42,13% untuk 2021 dan 2022-nya 50%. Kemudian ada kenaikan sebesar 132,53 di 2022 analisis tren. Kemudian aset tidak lancarnya sebesar 57,87% dan di 2022-nya 50%. Kemudian di analisis trennya adanya penurunan sebesar 96,47%. Selanjutnya total liabilitas jangka pendeknya sebesar 88,73% untuk 2021 dan 2022 28,97%. Kemudian adanya kenaikan sebesar 370,64%. Kemudian ada total liabilitas jangka panjang di 2021 37,02% dan 2022 18,02%. Kemudian adanya penurunan sebesar 54,36%. Dan total liabilitasnya 45,74% dan juga 2022 46,99%. Di total ekuitas 2000 di trennya itu adanya kenaikan 114,70%. Total ekuitasnya 2021 54,26% dan 2022 53,01%. Terus adanya di analisis trennya adanya kenaikan sebesar 109,11%. Total liabilitas dan ekuitasnya selanjutnya laba usahanya 21,89% dan 2022 33,73% untuk analisis common size. Terus ada di analisis trennya terdapat kenaikan 216,62%. Terus
laba tahun berjalannya terdapat 11,62% di 2021 dan 2022, 22,26%. Trennya yaitu 29,29%. 9,29%. Oke, untuk selanjutnya total aset di sini di 2021-nya sebesar 100%, total aset di 2022 100%, dan juga di analisis trennya terdapat penurunan sebesar 98,02%. Selanjutnya total liabilitas ekuitas, total liabilitasnya 74,81% dan 71,89%. Kemudian di analisis trennya mengalami penurunan 86,50%. Total likuiditasnya 25,19% dan 28,11%. Kemudian adanya kenaikan 100,47%. Kemudian ada laba tahun berjalan. Laba tahun berjalannya 2021 5,74% dan tahun 2022 14,01%. Di sini adanya kenaikan di analisis trennya di 2022 sebesar 266,71%. Total aset lancar di PT kelima yaitu 100% dan juga adanya analisis trennya menunjukkan penurunan sebesar 82,62%. Selanjutnya total liabilitas dan ekuitasnya di sini mengalami penurunan juga di analisis trennya sebesar 82,62%. Kemudian laba tahun berjalannya yaitu sebesar 20,05% di 2021 dan di 2022 13,39%. Kemudian di analisis trennya terdapat kenaikan sebesar 162,42%. Untuk PT Meta di analisis common size-nya untuk aset sebesar 100% dan juga di analisis trennya adanya kenaikan sebesar 169,32%. Untuk untuk liabilitasnya sebesar 2021 48,9% dan 68,78%. Kemudian adanya kenaikan di analisis trennya 237,80%. Liabilitas dan ekuitasnya di analisis trennya adanya kenaikan 169,32%. Kemudian selanjutnya untuk laba tahun berjalannya ini adanya 2021 3,05% dan juga di 2022 8,73%. Terus adanya kenaikan di analisis trennya sebesar 475,39%. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Aisyah, dipersilakan. Selanjutnya yaitu untuk analisis common size dan analisis trend dari total aset, yaitu dari PT Dana Brata Luhur sebesar 100%, dan untuk analisis trennya itu mengalami kenaikan sebesar 131,69%. Selanjutnya itu ada total liabilitas dan ekuitas, yaitu sebesar 100% dan analisis trennya itu mengalami kenaikan sebesar 131,69%. Selanjutnya yaitu di laporan laba rugi, laba tahun berjalannya analisis common size sebesar 36,97% dan 41,93%, dan analisis trennya mengalami kenaikan sebesar 197,95%. Selanjutnya yaitu ada analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada
analisis dari rasio likuiditas, yaitu rasio lancar. Rasio lancar itu didapat dari aset lancar dibagi utang lancar. Nah, untuk dari PT Kardik Aero Service itu 2021 itu 0,8 dan 2022 sebesar 1. Selanjutnya itu ada rasio cepat didapat dari aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar didapat yaitu dari PT Nusantara Infrastruktur 2021-nya 2,1, 2022-nya 0,5. Selanjutnya itu ada rasio kas didapat dari kas dibagi utang lancar yaitu PT Dana Brata Luhur 2,2 dan 1,7. Selanjutnya yaitu ada rasio aktivitas. Yang pertama itu ada rasio perputaran persediaan didapat dari COGS dibagi persediaan yaitu PT IC Jasa Prima 11,9 dan 14,8. Selanjutnya yaitu ada rasio jumlah hari penjualan atas persediaan didapat dari 365 hari dibagi rasio perputaran persediaan yang tadi. Selanjutnya itu ada rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang itu didapat dari penjualan dibagi piutang, yaitu PT Jasa Marga 2021 7,5, 2022 12,4. Dan untuk rasio jumlah hari penjualan atas piutang itu didapat dari 365 hari dibagi rasio perputaran piutang yang tadi sudah kita hitung. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu rasio perputaran modal kerja didapat dari penjualan dibagi modal kerja bersih. Nah, itu PT Dana Brata Luhur 2021 2,6, 2022 3,6. Selanjutnya yaitu ada rasio perputaran aset tetap, yaitu didapat dari penjualan dibagi aset tetap bersih, yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk 2021 rasionya itu sebesar 1,4, 2022 2,0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada rasio total utang. Rasio total itu rumusnya adalah total utang dibagi total aset. Nah, di sini kita lihat di PT Karding Aero Service Tbk di 2021 0,6, di 2002 0,5. Jadi rata-ratanya 0,6. Selanjutnya itu ada rasio total utang terhadap ekuitas. Rumusnya itu adalah total utang dibagi total ekuitas. Nah, di sini ada PT Citra Marga Nusantara Persada Tbk di 2001 itu dia 0,5, di 2022 0,6, jadi rata-ratanya 0,5. Selanjutnya itu ada rasio total utang jangka panjang. Nah, jangka panjang itu rumusnya total utang jangka panjang dibagi total aset. Nah, di sini PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk di 2001 itu ada 0,4, di 2002-nya 0,2, jadi rata-ratanya 0,3. Selanjutnya ada rasio times interest earned, itu caranya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Nah, kita lihat di sini di PT Jasa Marga Persero Tbk di 2001 dia terdapat minus 0,5, di 2002-nya ada 0, jadi rata-ratanya adalah minus 0,3. Selanjutnya itu ada rasio cash coverage. Cash coverage itu caranya adalah EBITDA dibagi beban bunga. Nah, di sini di PT IC Jasa Prima Tbk itu di 2001-nya ada minus 677,7, di 2002-nya adalah 286,8. Jadi rata-ratanya minus 155,4. Selanjutnya itu ada rasio margin laba kotor. Nah, cara cari rasio laba margin kotor adalah laba kotor dibagi penjualan. Kita lihat di sini di PT Nusantara Infrastruktur Tbk di 2001 ini terdapat 0,6, di 2022 terdapat 0,7, jadi rata-ratanya 0,7. Selanjutnya ada rasio margin laba. Nah, rasio margin laba itu caranya adalah laba bersih dibagi penjualan. Nah, kita bisa lihat di sini di perusahaan PT Dana Brata Luhur Tbk di 2001 dia 0,4,
di 2022 dia 0,4 juga. Jadi rata-ratanya adalah 0,4. Selanjutnya ada rasio tingkat pengambilan atas aset. Nah, caranya adalah laba bersih dibagi total aset. Nah, kita lihat di perusahaan ini, di perusahaan ICI Jasa Prima Tbk di 2021 ada minus 0,16, di 2022-nya ada 0,06, jadi rata-ratanya minus 0,05. Selanjutnya ada rasio tingkat pengambilan atas ekuitas. Caranya itu adalah laba bersih dibagi total ekuitas. Nah, kita lihat di perusahaan ini, pada perusahaan PT Jasa Marga Persero Tbk di 2001-nya ada 0,03, 2022-nya ada 0,20, jadi rata-ratanya adalah 0,1. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah rasio keuangan rata-rata. Yang pertama, rasio likuiditas rasio lancar. Di sini dari tahun 2021 ditambah 2022 di setiap perusahaannya dibagi 2. Di 2021 rata-ratanya 1,7, 2022 rata-ratanya 1,0, rata-ratanya adalah 1,3. Selanjutnya rasio cepat. Rasio likuiditas rasio cepat ini di 2021 ditambah 2022 dibagi 2, di 2021 rata-ratanya adalah 1,7, 2022 rata-ratanya 1,0, rata-rata dari 2021 ditambah 2022 dibagi 2 jadi 1,3. Selanjutnya rasio kas di 2021 ditambah 2022 di setiap perusahaannya dibagi 2, di 2021 rata-ratanya 1,4, 2022 0,7, rata-rata dari 2021 ditambah 2022 dibagi 2 jadi 1,0. Selanjutnya rasio perputaran persediaan. Di 2021 di sini tidak ada perputaran persediaannya di PT Citra Marga Nusapala dan PT Indonesia Kendaraan. Jadi untuk rata-ratanya juga tidak ada karena ada 2 perusahaan yang tidak ada persediaannya. Selanjutnya, ke rasio aktivitas, rasio jumlah hari penjualan atas persediaan sama nggak ada penjualan atas persediaannya di 2 perusahaan. Selanjutnya, rasio aktivitas, rasio perputaran piutang di 2021 ditambah 2022 dibagi 2, untuk rata-rata 2021 itu 28,4, 2022 163,5. Cuman untuk rata-rata tidak ya. Selanjutnya rasio aktivitas, rasio jumlah hari penjualan atas piutang di 2021 ditambah 2022 dibagi 2, di 2021 itu 40,7. Ayuni digeser ke kiri aja. Tadi sampai ke di atas lagi. Ya, di perputaran piutang. Jadi di 2021 28,4, di 2022 163,5. Nah, di rata-ratanya ini ditemukan. Selanjutnya rasio aktivitas, rasio jumlah hari penjualan atas piutang di 2021 itu 40,7, 2022 33,1, di rata-ratanya ditemukan 2021 ditambah 2022 dibagi 2 jadi 36,9. Terus rasio aktivitas, rasio perputaran modal kerja. 2021 ditambah 2022 dibagi 2, di 2021 itu hasilnya minus 2,6, di 2022 hasilnya 65,3, kemudian rata-ratanya itu 2021 ditambah 2022 dibagi 2 jadi 31,4. Selanjutnya rasio perputaran aset 2021
Rata-ratanya 9,6, 2022 rata-ratanya 11,9, rata-rata dari kedua tahun tersebut 10,8. Selanjutnya rasio aktivitas perputaran aset di 2021-nya 0,3, 2022-nya 0,4, rata-rata dari 2021 ditambah 2022 dibagi 2-nya 0,4. Selanjutnya rasio total utang. 2021 0,8, 2022-nya 0,9, rata-ratanya 0,8 ditambah 0,9 dibagi 2 jadi 0,9. Kemudian rasio total utang terhadap ekuitasnya di 2021-nya 0,8, 2022-nya 0,9, rata-ratanya 2021 ditambah 2022 dibagi 2 jadi 0,8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayuni. Baik, selanjutnya ada rasio total utang jangka panjang yang didapat dari total utang jangka panjang dibagi dengan total aset. Dengan rata-ratanya didapat dari tahun 2022 ditambah dengan tahun 2021 dibagi 2 dan mendapatkan hasil 0,2. Selanjutnya ada rasio time interest. Itu didapat dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Untuk tahun 2021 ditambah dengan tahun 2022 dibagi 2, sehingga mendapat rata-rata sebesar minus 20. Untuk rasio cash coverage didapat dari EBITDA dibagi dengan beban bunga dengan perhitungan tahun 2021 ditambah tahun 2022 dibagi 2 dengan hasil minus 18. Selanjutnya ada rasio margin laba kotor didapat dari laba kotor dibagi penjualan dengan perhitungan 2021 dibagi margin laba dengan perhitungan laba bersih dibagi penjualan tahun 2021 ditambah tahun 2022 dibagi 2 sehingga hasilnya 0,1. Selanjutnya ada rasio tingkat pengembalian atas aset didapat dari laba bersih dibagi total aset dengan rata-rata 0,1. Yang terakhir ada rasio tingkat pengembalian atas ekuitas didapat dari laba bersih dibagi total ekuitas dengan nilai rata-ratanya 0,1. Selanjutnya ada modal kerja bersih dan siklus konversi. Untuk perhitungan gross working capital PT Kardio didapat dari total aset lancar dengan tahun 2021 sebesar 702.469 dan 2022 sebesar 768.491. Dan untuk PT Citra Marga Nusapala sebesar 2.475.023.335 dan tahun 2022 sebesar 1.929.827.944 dan untuk PT Indonesia Kendaraan Terminal untuk tahun 2021 sebesar 826.945.321 dan untuk tahun 2022 sebesar 1.095.977.72. Selanjutnya ada net working capital yang didapat dari aset lancar dikurang liabilitas lancar dengan PT Kardio tahun 2021 sebesar minus 144.825 dan tahun 2022 sebesar 4.269 dan untuk PT Citra Marga tahun 2021 sebesar minus 1.204.262.168 dan untuk 2022 sebesar minus 2.141.591.301 dan untuk PT Indonesia Kendaraan
sebesar 656.732 dan tahun 2022 sebesar 461.100.5.662. Dan untuk net operating working capital didapat dari cash ditambah piutang usaha ditambah persediaan dikurang utang usaha ditambah akrual. Dengan PT Kardik tahun 2021 sebesar 139.489, di tahun 2022 sebesar 188.366, untuk PT Citra Marga sebesar minus 1.054.368.477, di tahun 2022 sebesar minus 2 miliar 677.348.508 dan tahun 2022 sebesar 925.232.526. Dan selanjutnya ada perhitungan siklus konversi kas, yaitu periode konversi persediaan yang didapat dari 365 hari dikali rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan untuk PT Jasa Marga sebesar 4,7 dan untuk perhitungan DSO PT ITSI didapat dari 365 hari dikali rata-rata piutang usaha dibagi dengan penjualan sehingga didapat 72,65 dan untuk DPO PT Nusantara didapat dari 365 hari dikali rata-rata utang usaha dibagi beban pokok penjualan sehingga mendapat hasil 315,41. Dan untuk perhitungan siklus konversi kas didapat dari DIO ditambah DSO dikurang DPO. Untuk PT Dana Berata Luhur sebesar minus 2,5. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.